Kenapa? Kalau pengalaman nambo bersidang di pengadilan, hakim melihat nan tatulih. Ya, hakim melihat nan tatulih. Maka ketika ada konflik tanah, hakim bertanya, ma putusan lembaga adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang datang ke kantor pengacara Sahati, Jalan Soekarno-Hatta, Payakumbuh. Ada yang berkeluh kesah terhadap kasus yang nyo hadapi ketika ada persoalan sengketa tanah pusako. Kemudian nyolah mendiami tanah itu atau menguasai tanah itu, tiba-tiba ada yang mengatakan yang punya adalah kaumnya. Karena nyo membawa sure. Nah, itu kepada mama-mambo yang ada di Bajanjang Naik, Batanggo Turun dalam Limbago atau di Kerapatan Adat harus hati-hati mengeluarkan putusan, mengeluarkan sure, terutama terhadap ranji. Kenapa? Kalau pengalaman nambo bersidang di pengadilan, hakim melihat nan tatulih. Ya, hakim melihat nan tatulih. Maka ketika ada konflik tanah, hakim bertanya, ma putusan lembaga adat. Karena nyo berasal dari tanah adat, maka hakim akan bertanya, ma putusannya. Nah, kadang kita heran jo, ada kemudian lembaga adat, sampai suku misalnya memutih di nagari atau pengulu pucuk, kemudian ada dalam putusan ditanya SK-nya ma, sementara nya adalah tatanan asli. Untuk itu, nampaknya agar kemudian hukum adat itu yang selama kita kenal sebagai hukum tidak tertulis, karena kita hanya tutu ada wadang kata bajawe yang kita warisi daripada penghulu. Dalam konteks negara kesatuan Indonesia, hakim butuh kepastian. Hukum yang hidup masyarakat itu perlu kita tulis agar punya pedoman. Di nagari-nagari ada selingkuh nagari, karena kadang-kadang pemahamannya berbeda. Sehingga ketika ada sengketa tanah sako dan tanah pusako di nagari-nagari, kadang-kadang hakim susah kemudian agak kesulitan dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena ditanya karena seorang penghulu iko, jawabannya berbeda-beda. Nah, untuk itu agar tanah pusako itu jaleh kanan punyo nan berhak, maka dalam membuat putusan harus dibuat mekanisme peradilan atau pemeriksaannya, dibuat putusannya secara tertulis, secara tegas. Jangan sampai kemudian putusan itu merugikan, mengambil hak orang, magian hak orang ke orang lain. Itu harus hati-hati gitu. Sehingga sengketa-sengketa tanah pusako di Minang, sabananya kalau di Pareso ada proses mekanisme pemeriksaan yang baik dan benar, dan diperiksa oleh orang yang independen dan mengetahui, insya Allah putusan itu akan diterima. Kemudian putusan itu pun kalau ada yang banding ke tingkat pengadilan, biasanya hakim menurut putusan yang sudah diputus oleh lembaga atau lembaga adat. Itu mari kita batu-batu susun adat kita balik sesuai susunan asli atau tatanan asli, sehingga kita bisa menyelesaikan konflik-konflik sosial, termasuk konflik-konflik adat di Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.